Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Indonesia, dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat dan tetap bersemangat untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang menyusun teks eksplanasi. Ini adalah materi bahasa Indonesia untuk kelas 11 semester 1. Ya, langsung saja kita pelajari langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan satu fenomena, baik peristiwa alam atau sosial budaya. Nah, di sini saya akan mengambil contoh peristiwa alam gempa bumi. Kemudian kita akan mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Dalam tahap ini kalian bisa mendaftar topik-topik yang terpikirkan di benak kalian saat mendengar gempa bumi. Yang pertama misalnya pengertian gempa bumi. Yang kedua, proses terjadinya gempa bumi, akibat gempa bumi, penyebab gempa bumi, gempa bumi vulkanik dan tektonik, waktu terjadinya gempa, daerah yang terkena gempa, yang harus dilakukan untuk menghadapi gempa bumi, dan yang harus dilakukan saat terjadinya gempa bumi. Nah, ini ada 10 topik. Kemudian selanjutnya topik-topik tersebut saat kita menyusun kerangka teks, ini kita akan menomori topik-topik sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Yang kita ingat ada 3 ya. Nah, yang paragraf-paragrafnya dapat disusun secara kausalitas atau sebab akibat dan kronologis atau proses. Nah, dalam tahap ini dapat saja kita membuat topik yang kita anggap tidak sesuai atau menggantinya dengan topik yang lain. Jadi di sini kita dapat memilih topik-topik yang akan kita pakai dalam menyusun teks eksplanasi. Nah, selanjutnya ini ada contoh kerangka teks eksplanasi. Nah, kita bagi ke dalam 3 struktur teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum yang terdiri dari pengertian gempa bumi, daerah atau tempat terjadinya gempa, dan macam-macam gempa bumi. Nah, ada 3 topik yang kita pilih untuk bagian struktur pernyataan umum. Kemudian, dalam deretan penjelas, kita akan memilih 3 topik lagi, yaitu proses terjadinya gempa tektonik, proses terjadinya gempa vulkanik, dan akibat gempa. Nah, yang ketiga, dalam struktur interpretasi, kita akan memilih topik simpulan waktu terjadinya gempa. Kemudian tindakan persiapan menghadapi gempa dan tindakan saat terjadinya gempa. Nah, ini adalah topik-topik yang sudah kita pilih dari topik awal yang kita buat itu ada 10 topik. Ini kita akan sudah memilihnya menjadi 9 topik. Selanjutnya, pada pengembangan kerangka, kita dapat menyusun kerangka sebagai berikut. Pengertian gempa, daerah atau tempat terjadinya gempa, macam-macam gempa bumi, proses terjadinya gempa tektonik dan vulkanik, serta akibat gempa. Kemudian, simpulan waktu terjadinya gempa, tindakan persiapan menghadapi gempa, dan saat terjadi gempa. Nah, ini akan kita tulis dalam paragraf-paragraf teks eksplanasi. Selanjutnya kita akan mengumpulkan data terkait topik-topik yang sudah kita pilih tadi dengan membaca berbagai referensi, misalnya buku-buku yang berkaitan dengan gempa bumi, kemudian melakukan observasi terkait gempa bumi, dan wawancara. Tentunya wawancara kepada orang-orang yang memang bekerja di bidang tersebut. Yang kelima, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh
dengan memperhatikan strukturnya. Nah, dalam tahap ini kita harus menjadikan topik-topik itu menjadi kalimat yang jelas. Kita pun dapat membuat kalimat yang fungsinya sebagai pengikat, seperti konjungsi-konjungsi yang biasa digunakan dalam teks eksplanasi, sehingga kalimat-kalimat itu terjalin secara lebih kompak dan padu. Jadi saat kita membuat kalimat yang jelas dan kita membuat pengikat itu dengan konjungsi antar kalimat-kalimat tersebut agar menjadi lebih padu. Nah, berikut ini adalah contoh pengembangan paragraf untuk teks eksplanasi yang berjudul Gempa Bumi. Nah, di topik awal kita adalah pengertian gempa bumi dan daerah terjadinya gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa alam itu sering terjadi di daerah yang berada dekat dengan gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan luas. Nah, gempa bumi ada berbagai macam, yaitu gempa bumi tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Teori tektonik plate berisi penjelasan bahwa bumi kita ini terdiri atas beberapa lapisan batuan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat perlahan sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya mengapa gempa bumi terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat, sehingga tanah di sekitar gunung bergetar, bahkan getarannya sampai terasa jauh. Hal itu menjadi sebab gempa vulkanik. Nah, gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan gempa tektonik. Nah, paragraf-paragraf ini menjelaskan tentang pengertian gempa bumi tektonik dan vulkanik, serta penyebab terjadinya. Peristiwa gempa bumi yang terjadi begitu cepat dapat menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah, sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gempa dapat terjadi kapan saja, tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada batas plat Pasifik. Nah, tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyaknya gunung berapi. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh individu atau masyarakat sebelum terjadi gempa adalah mengetahui jalan yang paling aman untuk meninggalkan rumah jika terjadi gempa. Sedangkan saat terjadi gempa adalah menjauhi jendela kaca, kompor, atau peralatan rumah tangga yang mungkin akan jatuh. Nah, paragraf-paragraf ini menjelaskan tentang dampak dari gempa bumi, serta waktu terjadinya gempa bumi, kemudian salah satu tindakan yang dapat dilakukan sebelum terjadinya gempa dan saat terjadinya gempa bumi. Nah, inilah teks eksplanasi yang sudah kita buat dari topik-topik yang kita tentukan di awal. Nah, setelah menjadi teks, tentu kita akan melihat ini teks sudah baik atau belum. Nah, caranya kita akan menyunting teks eksplanasi yang ditulis. Nah, tujuannya untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dalam teks itu. Misalnya berkenaan dengan isi teks. Nah, isinya menurut kita sudah pas atau belum. Jika ada yang kurang pas, tentu kita bisa menggantinya dengan
kalimat-kalimat lain atau paragraf lain yang mungkin kita rasa cocok untuk menggantikannya. Kemudian dari strukturnya. Nah, karena strukturnya harus urut, kita lihat lagi ini sudah pas atau belum dengan struktur teks eksplanasi. Nah, kemudian dengan kaidah kebahasaannya, ini bahasa yang digunakan sudah pas atau belum dengan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian yang terakhir ada ejaan dan tanda atau tanda bacanya. Mungkin ada kesalahan penulisan huruf besar atau bahasa asing, atau kemudian tanda bacanya seperti titik, koma, dan lain sebagainya. Nah, itulah langkah-langkah dalam menyusun teks eksplanasi. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.